Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tips reading TOEFL, yaitu cara menjawab inference question. Oke, bagi yang belum pernah mengerjakan soal reading TOEFL, jadi soal reading TOEFL untuk ITP atau PBT itu ada 50 soal atau 50 pertanyaan yang nanti akan dibagi menjadi beberapa bacaan, jadi akan ada sekitar 5 bacaan. Nah, dari 50 pertanyaan yang ada di soal reading tersebut, itu nanti akan terbagi menjadi beberapa tipe atau beberapa jenis pertanyaan. Jadi nanti tipe-tipenya itu berbeda dan cara menjawabnya pun berbeda. Nah, jika teman-teman belum pernah mampir sebelumnya ke channel ini, dapat dicek juga, nanti dapat dilihat tips-tips reading TOEFL yang lain di video-video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke inference question atau conclusion. Nah, apa itu pertanyaan inference question? Nih kita lihat sampel questionnya nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak tahu istilahnya, tapi pasti mungkin pernah melihat ada pertanyaan yang diawali oleh kata-kata seperti ini. It is implied in the passage that, yang artinya tersirat dalam bacaan bahwa what can be inferred about, apa yang dapat disimpulkan atau apa yang tersirat tentang. What can be concluded about, sama aja ya, apa yang dapat disimpulkan tentang. The author probably mentions ... because. Jadi penulisnya ini kemungkinan membahas hal tersebut karena gitu. Nah, untuk awalan-awalan pertanyaan seperti ini biasanya kita udah sering lihat ya. Bukan cuma di soal TOEFL, tapi kadang juga di soal bahasa Inggris pada umumnya. Misalnya di ujian sekolah atau mungkin di ujian masuk universitas. Nah, jadi ini akan bermanfaat juga. Selain di soal TOEFL, teman-teman bisa pakai tips-tipsnya atau bisa mengenali soal seperti ini di soal-soal jenis yang lain selain TOEFL. Nah, inference questionnya sendiri itu nanti berupa, ini adalah pertanyaan yang menanyakan makna tersirat dari bacaan. Jadi dari statement yang ada di bacaan yang ditanyakan adalah makna tersiratnya. Nah, apa sih maksudnya makna tersirat? Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh kalimat atau contoh statement. Kalimatnya, a third of David's students passed the exam. Jadi sepertiga dari siswa-siswanya David itu lulus ujian. Oke, nah dari kalimat ini kita sebetulnya bisa menyimpulkan 2/3 of David's students failed the test. Jadi berarti kalau sepertiganya lulus, berarti ya 2/3 itu gagal gitu atau nggak lulus. Nah, jadi itu salah satu cara menyimpulkan ya teman-teman. Atau juga kita bisa bilang bahwa dari kalimat a third of David's students passed the exam itu artinya there were more students who failed than those who passed. Jadi ada lebih banyak siswa yang gagal atau yang gak lulus daripada yang lulus gitu. Jadi salah satu maksud dari menyimpulkan itu kita bukan loncat atau menerawang terlalu jauh, tapi kita menggunakan nalar menyimpulkan dari kalimat atau statement yang ada, itu kita simpulkan makna tersiratnya itu apa gitu. Nah, jadi yang bukan conclusion dari kalimat ini, misalnya kalau ada di pilihan jawaban ada yang menuliskan bahwa misalkan all of David's students like dancing, kayak gitu. Nah, itu kan gak related atau tidak berhubungan. Nah, itu gak usah dipilih. Meskipun pada kenyataannya kita gak tahu mereka suka dancing atau enggak. Bisa jadi suka, bisa jadi enggak. Tapi kita tidak bisa menyimpulkannya dari kalimat statement tadi gitu. Jadi itu gak usah dipilih. Nah, jadi teman-teman itu gambaran dari inference-nya sendiri. Jadi apa itu makna tersirat dan bagaimana maksud dari menyimpulkan dari statement yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengidentifikasinya. Jadi karena banyak soalnya, dari soal-soal yang banyak tersebut, kapan kita tahu bahwa itu adalah inference question? Yaitu teman-teman dicirikan dengan kalau teman-teman ketemu kata imply
atau infer, atau conclude. Atau juga teman-teman jika menemukan kata yang bermakna mungkin. Jadi yang bahasa Indonesianya itu mungkin, bahasa Inggrisnya kan ada banyak ya. Contoh misalnya kata possibly, kata probably, kata likely atau most likely, might, maybe, dan lain sebagainya yang artinya mungkin. Jika kata-kata tersebut ada di dalam soal, di dalam pertanyaan, nah itu menunjukkan bahwa teman-teman berarti perlu mengambil kesimpulan atau teman-teman harus merasakan atau mencari makna tersiratnya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke cara menjawabnya. Nah, untuk menjawab soal inference question, yang pertama adalah teman-teman harus cari kata kuncinya di dalam pertanyaan. Nah, setelah tadi prolog atau awalan ketemu nih ada kata implied atau kata inferred atau kata conclude atau kata yang bermakna mungkin di dalam pertanyaan, setelahnya kan nanti akan ada kata kunci lah. Nah, nanti kita coba lihat di soal ya, kata kunci ini contohnya seperti apa. Nah, setelah teman-teman menemukan keywords atau kata kunci di dalam pertanyaannya, teman-teman nanti cari kata kunci tersebut di dalam bacaan. Nah, kata kunci ini bisa berupa kalimat, bisa berupa frase, ya tergantung nanti pertanyaannya. Oleh karena itu, teman-teman harus membaca pertanyaannya dengan seksama agar nanti bisa mencari kata kunci tersebut di dalam bacaan dengan lebih mudah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu nih kata kuncinya apa, di scanning di dalam bacaan itu, oh ini ada di paragraf kedua nih, atau ini ada di paragraf ketiga nih. Cari kalimat spesifik yang mana nih yang perlu dibaca, yang benar-benar ngebahas si keywords itu gitu, yang ditanyakan tadi di dalam pertanyaannya. Nah, setelah ketemu si lokasinya, itu teman-teman baca 1 atau 2 kalimat di posisi tersebut yang ada keyword tersebut dengan seksama. Jadi di dalam bacaan teman-teman sudah ketemu nih ada di sini misalnya, itu dibaca dengan seksama kalimatnya. Nah, kenapa? Karena nanti itu di pilihan jawaban teman-teman kan harus menyimpulkan dan harus tahu makna tersiratnya. Otomatis ya harus dibaca dengan sampai maknanya tersapi gitu. Oke, nah terus nanti catatannya ketika teman-teman memilih pilihan jawaban, yang kita harus hindari adalah jawaban yang completely not related. Jadi meskipun kayak tadi yang dancing itu, kita kan ya bisa jadi ya suka dancing gitu, tapi karena tidak berhubungan dengan yang ditanyakan, kita nggak usah pilih gitu. Nah, kemudian yang perlu dihindari itu juga yang terlihat mirip atau vocab-vocabnya itu ada di dalam bacaan, tetapi maknanya tidak seperti itu. Atau itu bukan untuk hal yang ditanyakan. Faktanya benar tapi untuk hal lain yang ada di dalam bacaan. Nah, itu biasanya suka menjadi pengecoh ya di soal reading TOEFL. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Oke, nah ini kalau teman-teman mau coba menjawab silakan di pause dulu. Kemudian silakan coba dibaca pertanyaannya, dijawab yang mana jawabannya. Oke, nah untuk pembahasannya ya, jadi di sini ada pertanyaan, it can be inferred from the passage that the great auk was killed because. Nah, dari it sampai that, it can be inferred from the passage that, sampai situ, itu adalah prolognya ya, prolog pertanyaannya. Nah, sedangkan the great auk was killed because, nah itu yang menjadi keywords atau kata kunci yang nanti teman-teman scanning di dalam bacaan itu ada di mana posisinya. Nah, kalau kita lihat yang membahas tentang great auk dan mati gitu ya, great auknya terbunuh atau mati, itu adanya di, kalau di sini ada di kalimat yang kedua, yaitu kalimatnya in North America, the first bird known to be annihilated was the great auk, a flightless bird that served as an easy source of food and bait for Atlantic fishermen through the beginning of the 19th century. Nah, jadi katanya di Amerika Utara burung pertama yang diketahui punah itu adalah the great auk.
The great auk itu apa? Dijelaskan di sini, yaitu adalah seekor burung yang tidak bisa terbang, flightless, that serve as an easy source of food and bait, yang menjadi sumber makanan dan sumber umpan yang mudah bagi para nelayan di Atlantik. Intinya seperti itu. Nah, berarti di sini nggak disebutin sih sebenarnya kenapa si great auk itu punah atau mati. Tapi di sini karena ada statement bahwa si great auk ini menjadi sumber makanan dan sumber umpan bagi para nelayan, maka alasannya dia mati atau dia punah itu karena dimakan dan dijadikan umpan, gitu kan kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan itu mana nih yang ada di pilihan jawaban? Nah, untuk jawaban A, it was eating the fisherman's catch. Artinya berarti great auk-nya itu memakan tangkapannya nelayan. Yang berarti statementnya salah karena yang justru yang dimakan itu yang dijadikan umpan itu adalah great auk gitu. Jadi ikan yang suka makan great auk, bukan great auk-nya suka makan ikan terus dibunuh sama nelayan, bukan seperti itu. Nah, jadi yang A ini jawabannya kurang tepat. Kemudian yang B, fisherman wanted to eat it. Nah, ini masuk ya ke kategori yang tadi alasannya, karena mau dijadikan makanan dan umpan. Nah, berarti ini bisa dijadikan makna tersiratnya ya, kenapa mati, kenapa dibunuh nih si great auk-nya, karena nelayan pengen makan great auk, suka makan great auk karena gampang mungkin didapat, karena tadi katanya easy source of food gitu. Jadi yang B ini kita simpan, bisa dijadikan jawaban. Kemudian yang C, it flew over fishing areas. Nah, ini kita bisa menggagalkan yang C gara-gara kata flew over. Artinya flew itu kan terbang ya. Nah, sedangkan tadi kita baca bahwa great auk ini adalah a flightless bird. Berarti burung yang tidak bisa terbang gitu. Jadi yang C ini juga salah. Nah, yang D, it liked to eat fish. Nah, ini kan nggak ada indikasi dia suka makan ikan atau enggak, dan dibunuhnya bukan karena dia suka makan ikan, tapi justru karena dia yang dijadikan umpan untuk menangkap ikan gitu. Jadi yang D ini juga salah. Yang betul jawabannya adalah yang bravo, berarti yang B. Di situ tidak disebutkan bahwa nelayannya itu pengen makan itu gitu, tapi disebutkannya dia itu adalah sumber makanan yang gampang dicari lah gitu. Jadi teman-teman bisa dapat jawabannya dari menyimpulkan. Oke, kita lihat lagi ya, ada contoh berikutnya. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman boleh coba menjawab dengan mempause dulu videonya. Silakan coba dijawab. Oke, nah pembahasannya, nah ini untuk soalnya sendiri. It is implied in the passage that 2/3 of the film Modern Times ... Nah, di sini ada prolognya lagi. It is implied in the passage that, tersirat dalam bacaan bahwa. Nah, kata kuncinya berarti setelah itu ya, 2/3 of the film Modern Times. Nah, carilah teman-teman, cari yang membahas tentang 2/3 dari film Modern Times. Nah, sebetulnya di sini yang 2/3-nya kan nggak ada, tapi ada 1/3. Nah, di sini 2/3-nya nggak ada, tapi ada 1/3 nih, 1/3. Jadi kalau 1/3 itu bisa kita sebut a third, atau kita juga bisa sebut 1/3. Nah, berarti kita baca dulu aja yang ini karena masih berhubungan. Oke, nah kalimatnya berarti dari awal ya. Scenes of factory interiors account for only about 1/3 of the footage of Modern Times. Nah, jadi adegan-adegan interior factory atau adegan-adegan di dalam pabrik itu hanya sekitar 1/3 dari jumlah film atau keseluruhan film Modern Times. Nah, berarti dari situ kalau yang dibahasnya 1/3 ini tentang 1/3 jumlah footage dari film Modern Times itu isinya di dalam pabrik, berarti kesimpulannya adalah 2/3-nya berarti di luar pabrik. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan seperti itu kan, meskipun tidak disebutkan secara langsung 2/3-nya di luar nih, tapi dari 1/3 di dalam, berarti kita artikan 2/3-nya di luar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu
takes place outside a factory. Jadi 2/3 dari film Modern Times itu dilaksanakan atau dilakukan di luar pabrik gitu. Nah, kalau teman-teman masih pengen mengecek yang lainnya, nah ini untuk yang A, C, sama D, ini adalah pengecohnya nih teman-teman. Nah, yang A ini katanya is completely unforgettable. Jadi artinya berarti kan sangat, atau ya pokoknya tidak bisa dilupakan lah, sangat memorable gitu, berarti kan gak bisa dilupakan gitu. Nah, ternyata yang sangat memorable itu adalah justru yang 1/3 itu. Kalau kita baca kalimatnya, tadi kan baru setengah ya sampai koma, kita baca sampai terakhir. Adegan-adegan di dalam interior di pabrik itu katanya hanya sekitar 1/3 film Modern Times. But they contain some of the most pointed social commentary as well as the most comic situations. Nah, tapi meskipun cuma 1/3 nih, tapi di dalamnya itu berisi komentar-komentar sosial yang paling tajam dan juga situasi yang paling lucu. Dan akhirnya jadinya no one can ever forget. Jadi itu yang sangat memorable, yang unforgettable, tidak bisa dilupakan. Artinya berarti yang tidak bisa dilupakan itu ada dalam bacaan, tapi bukan untuk yang 2/3 dari film Modern Times. Justru untuk yang ini 1/3-nya gitu, yang di dalam factory. Jadi meskipun 1/3-nya di dalam, tapi itu isinya yang paling lucu, yang paling kritikal gitu. Makanya yang A ini salah, karena itu bukan untuk yang ditanyakan. Yang C ini yang more critical juga salah, karena yang more critical itu juga adanya di dalam factory, di yang 1/3 tadi, 1/3 of the footage. Kemudian yang D, menghibur audience, entertains the audience, ini juga salah, karena yang paling lucu itu juga adanya di yang 1/3. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang salah itu atau yang kita tidak pilih itu bisa jadi dibahas di dalam bacaan, tapi bukan untuk yang ditanyakan. Nah, jadi hati-hati, pengecohnya itu seperti itu. Jadi kita bukan mencari jawaban yang ada di dalam bacaan, tapi kita mencari jawaban yang ada di dalam bacaan dan ditanyakan gitu, yang berhubungan dengan pertanyaannya. Seperti itu ya, yang menjadi masalah biasanya terkecoh karena iya bener ada tadi di dalam bacaan, belum tentu jawabannya, karena harus nyambung sama pertanyaannya. Oke, nah dari situ teman-teman mungkin sudah ada gambaran ya bagaimana cara menjawab inference question, dan sekarang teman-teman bisa langsung latihan sendiri. Nah, di sini ada 1 bacaan dan ada 2 soal atau 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini tentang inference question dan pertanyaan kedua ini tentang preceding paragraph. Nah, kalau teman-teman belum menonton tips-tips atau cara menjawab preceding paragraph, pertanyaan tentang preceding paragraph, silakan dapat teman-teman cek di video kita sebelumnya. Nanti saya akan kasih linknya juga. Silakan teman-teman cek dulu, kemudian kembali lagi untuk mengerjakan soalnya. Dan jika sudah mengerjakan soalnya, silahkan jawab di kolom komentar. Jadi nanti bisa sambil tukar pikiran dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau bisa kasih tahu juga alasannya gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke, nah jadi sampai sini dulu teman-teman untuk penjelasan tentang inference question atau conclusion di reading TOEFL. Jadi ini salah satu jenis pertanyaan di reading TOEFL maupun di reading pada umumnya gitu. Jadi kalau teman-teman ada ikut tes apapun yang ada readingnya, ini biasanya soal tersebut ada gitu, dan caranya sama teman-teman, bisa dipakai. Oke, sampai sini dulu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan juga share video ini jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.